Halo Sepradik, perkenalkan nama saya Aditya. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual. Yuk simak video berikut ini. Hak atas kekayaan intelektual meliputi hak-hak yang diberikan kepada individu atau perusahaan atas karya cipta mereka, seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan desain industri. Di Indonesia, HKI diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dapat menimbulkan sanksi pidana dan perdata, tergantung pada jenis pelanggaran dan dampaknya. Berikut ini adalah beberapa persoalan hukum terkait pelanggaran HKI dan sanksi yang dapat diberikan. 1. Pelanggaran hak paten. Hak paten diberikan kepada penemu atas hasil penemuan atau inovasi yang memiliki nilai baru, berguna, dan dapat diterapkan di industri. Pelanggaran hak paten terjadi ketika seseorang atau pihak lain menggunakan, membuat, atau menjual produk atau proses yang sudah dipatenkan tanpa izin dari pemilik paten. Berdasarkan pasal 160 UU Paten nomor 13 tahun 2016, pelanggar hak paten dapat dikenai pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda hingga 100 miliar. Pemilik paten juga dapat menuntut secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi atau penghentian penggunaan paten oleh pihak yang melanggar. 2. Pelanggaran hak merek. Merek adalah tanda yang membedakan barang atau jasa dari suatu entitas dengan entitas lainnya. Pelanggaran hak merek terjadi ketika ada pihak lain yang menggunakan, memalsukan, atau menjiplak merek terdaftar untuk keuntungan mereka tanpa izin dari pemilik merek yang sah. Berdasarkan pasal 100 UU Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 tahun 2016, pelanggar hak merek dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun. Dan atau denda hingga 2 miliar. Pemilik merek juga berhak menuntut secara perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan pelanggaran. 3. Pelanggaran hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas karya ciptanya, yang mencakup bidang sastra, seni, musik, film, dan lainnya. Pelanggaran hak cipta meliputi penggunaan, penggandaan, atau penyebaran karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Berdasarkan pasal 113 UU Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, pelanggar hak cipta dapat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda hingga 4 miliar. Pemilik hak cipta dapat menuntut secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas penggunaan ilegal karya ciptanya. 4. Pelanggaran desain industri. Desain industri adalah kreasi yang memberikan bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna yang memiliki nilai estetika dan dapat diproduksi dalam bentuk massal. Pelanggaran terjadi jika ada pihak lain yang menggunakan atau meniru desain industri yang sudah terdaftar tanpa izin pemiliknya. Berdasarkan UU Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000, pelanggaran desain industri dapat dikenai pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda hingga 300 juta. Pemilik desain dapat mengajukan tuntutan perdata untuk penghentian penggunaan desain dan meminta ganti rugi. 5. Pelanggaran rahasia dagang. Rahasia dagang mencakup informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi, seperti resep, strategi bisnis, atau teknologi khusus. Pelanggaran terjadi ketika informasi rahasia ini digunakan atau disebarluaskan tanpa izin pemiliknya. Berdasarkan UU Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, pelanggaran rahasia dagang dapat dikenai pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda hingga 300 juta. Pemilik rahasia dagang dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut. 6. Pelanggaran indikasi geografis. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal barang dari suatu wilayah yang memiliki ciri khas, misalnya kopi dari daerah tertentu. Pelanggaran indikasi geografis terjadi jika ada pihak yang menggunakan nama atau label indikasi geografis yang dilindungi tanpa izin. Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, pelanggaran indikasi geografis dapat dikenai pidana penjara atau denda sebagaimana diatur untuk pelanggaran merek.
Pemilik indikasi geografis yang sah dapat menuntut penghentian penggunaan indikasi dan meminta ganti rugi atas pelanggaran. Untuk menghindari pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, HKI seperti hak paten, merek, hak cipta, dan desain industri, penting bagi setiap individu atau perusahaan untuk memahami aturan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Berikut adalah beberapa cara yang efektif untuk terhindar dari pelanggaran HKI. 1. Lakukan riset HKI terlebih dahulu. Sebelum memproduksi atau memasarkan produk, pastikan untuk memeriksa apakah desain, teknologi, atau merek yang ingin digunakan sudah dipatenkan atau terdaftar oleh pihak lain. Pemeriksaan ini bisa dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM, yang menyediakan database publik terkait hak paten, merek, dan hak cipta. Konsultasi dengan konsultan atau pengacara HKI untuk memastikan legalitas. 2. Ajukan pendaftaran HKI sendiri. Jika memiliki produk, inovasi, atau merek unik, segeralah ajukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan HKI secara resmi. Pendaftaran ini penting untuk menghindari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain dan melindungi dari risiko tuntutan pelanggaran di kemudian hari. Pendaftaran HKI dapat diajukan melalui DJKI atau melalui perwakilan konsultan kekayaan intelektual yang terpercaya. 3. Buat perjanjian lisensi atau izin tertulis. Jika ingin menggunakan karya, desain, merek, atau teknologi yang sudah dimiliki pihak lain, pastikan untuk mendapatkan izin atau lisensi resmi dari pemiliknya. Perjanjian lisensi ini akan menjelaskan ketentuan penggunaan serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan perjanjian lisensi, pengguna akan mendapatkan hak sah untuk menggunakan HKI yang dimiliki oleh pihak lain, sehingga terhindar dari pelanggaran. 4. Pastikan hak cipta karya telah kedaluarsa. Sebagian hak cipta dan paten memiliki batas waktu perlindungan. Setelah masa perlindungan habis, karya atau inovasi tersebut dapat digunakan secara bebas, public domain. Pastikan untuk mengecek status kedaluarsa hak cipta atau paten sebelum menggunakannya. Misalnya, hak cipta umumnya berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Pastikan bahwa karya yang akan digunakan sudah tidak lagi dilindungi. 5. Gunakan sumber daya yang bebas lisensi. Untuk karya seni, musik, gambar, atau konten digital lainnya, gunakan sumber daya yang bebas lisensi atau yang berada dalam domain publik. Banyak platform menyediakan karya bebas lisensi atau di bawah lisensi Creative Commons yang aman digunakan selama mengikuti syarat lisensi tersebut. Misalnya, beberapa website menyediakan gambar bebas hak cipta yang aman digunakan untuk publikasi dengan tetap memberikan atribusi jika diperlukan. 6. Lakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Berikan pelatihan bagi karyawan atau tim produksi tentang pentingnya HKI serta potensi pelanggaran yang bisa terjadi. Edukasi mengenai HKI membantu tim lebih waspada dan menghargai hak kekayaan intelektual orang lain. Pelatihan ini dapat mencakup aturan dasar HKI, praktik riset HKI, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan tidak ada pelanggaran. 7. Gunakan software berlisensi. Hindari menggunakan software bajakan atau perangkat lunak tanpa izin. Selain melanggar hak cipta, penggunaan software ilegal juga berisiko terhadap keamanan data. Pastikan untuk selalu menggunakan software resmi atau open source yang bebas biaya dan aman untuk digunakan dalam bisnis. 8. Konsultasi dengan ahli atau pengacara HKI. Sebelum meluncurkan produk baru atau menggunakan desain tertentu, konsultasikan terlebih dahulu dengan ahli atau pengacara HKI. Mereka dapat membantu menganalisis risiko pelanggaran dan memberikan panduan tentang perlindungan hukum yang tepat. 9. Hindari meniru desain atau konsep yang terkenal. Dalam industri tertentu, misalnya fashion atau teknologi, terkadang ada tren untuk meniru desain atau konsep produk terkenal. Hal ini berisiko menimbulkan gugatan pelanggaran hak paten, desain industri, atau hak cipta. Usahakan untuk selalu membuat produk yang orisinal dan tidak meniru milik pihak lain. 10. Pantau penggunaan merek dan logo secara online. Dalam era digital, seringkali produk atau merek tertentu digunakan di platform online tanpa izin. Rutin memantau penggunaan merek dan logo Anda dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran lebih awal dan dengan cepat mengambil tindakan pencegahan. Gunakan layanan pemantauan merek dan gambar untuk mendeteksi penggunaan tanpa izin di internet atau platform e-commerce.